Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita dapat berkumpul menyapa para pemirsa TPNU Kota Medan dimanapun berada. Sungguh senang rasa hati dapat menyapa dan juga berkumpul di dalam forum kita hari ini, dalam forum Muzakarah online yang diadakan oleh TPNU Kota Medan. Para pemirsa TPNU Kota Medan dimanapun berada yang sangat kami banggakan. Tentunya hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yang tentunya topik ini bersentuhan langsung dengan aspek kehidupan kita, yang bersentuhan langsung dengan problematika sehari-hari masyarakat Indonesia. Di mana topik kita hari ini adalah tentang urgensi pencatatan perkawinan dalam kaitannya dengan kewarisan. Oleh karena itu, para pemirsa yang kami banggakan dimanapun berada, dalam membahas topik yang akan kita angkat pada kesempatan ini, kita telah menghadirkan di studio TPNU Kota Medan para narasumber kita yang sudah handal di bidangnya. Mungkin untuk pertama kita akan menyapa para narasumber kita yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama mungkin kami akan menyapa kepada Ibu Sri Mahyuni dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, ya Bu ya. Tepatnya selaku bagian perkawinan dan perceraian di Disdukpen Capil Kota Medan. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Senang sekali Ibu dan kami bisa berkumpul berdiskusi di forum ini ya Bu. Kemudian yang kedua, kita sapa narasumber kedua kita juga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, yaitu Ibu Sita Soraya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, senang sekali bertemu hari ini Bu di forum Muzakarah kita pada kesempatan ini. Dan yang ketiga, ada narasumber kita dari Kantor Kementerian Agama Kota Medan, yaitu Bapak Ahmad Kamil Harahap, SAG MA, selaku Kasih Bimbingan Islam, ya Pak ya? Masyarakat Islam. Nah, Kasih Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Medan. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang sekali Pak bisa bertemu dan berkumpul dalam forum ini Pak. Oke, baik, terima kasih. Dan tidak lupa narasumber kita yang keempat, yang kalau kita katakan adalah narasumber pemantik dalam forum kita pada kesempatan ini, yang merupakan tokoh yang berkecimpung di dunia praktisi hukum dan juga penyuluhan hukum, yaitu Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kota Medan, yaitu kita sapa Bapak Faisal Ramadan SH MKN. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang sekali atas kehadiran Bapak di studio TPNU yang kita banggakan ini. Terima kasih sudah diundang. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para narasumber yang sudah hadir. Para pemirsa TPNU Kota Medan dimanapun berada yang kami banggakan. Tentunya sudah kita antarkan tadi, yang menjadi topik pembahasan kita ini adalah tentang urgensi pencatatan perkawinan dalam kaitannya dengan kewarisan. Tentunya kita dalam pemikiran atau pemahaman yang awam kita dengarkan bahwasanya kewarisan itu erat kaitannya dengan proses hukum dan juga sosial, perpindahan harta, hak dan juga kewajiban dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Tentunya yang menjadi kunci dari definisi ahli waris ini tidak terlepas dari peran pencatatan perkawinan. Karena seorang ahli waris bisa saja
diakui sebagai ahli waris dibuktikan dengan dokumen-dokumen ataupun berkas yang mendukung yang terdaftar di pencatatan sipil maupun di Kementerian Agama. Tentunya seorang yang sudah menikah, memiliki anak, memiliki istri, memiliki suami, tentunya akan tercatat di Kementerian Agama dan juga mungkin harus tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, untuk membahas topik kita pada kesempatan ini, mungkin akan lebih menarik jika topik ini kita mohon pandangan awal atau studi kasus yang ditemukan oleh praktisi hukum kita, atau Bapak Faisal Ramadan SHMKN selaku Ketua LPBH NU, bagaimana dan apa saja problematika yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan ini dan kaitannya dengan kewarisan. Tentu apa juga urgensi kita menurut Bapak sebagai praktisi hukum, apa urgensi pencatatan perkawinan ini dan kaitannya dengan kewarisan. Mungkin kepada narasumber Bapak Faisal Ramadan SHMKN, kami mohon persilakan penjelasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Khairul. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan pencatatan sipil, pencatatan perkawinan dan pewarisan ini memang menjadi topik yang menarik. Betul. Karena banyak sekali masyarakat yang ternyata masih memiliki kesadaran yang rendah terhadap pentingnya adanya pencatatan perkawinan dan pencatatan perkawinan. Betul. Karena kita menemukan ketika beberapa golongan masyarakat yang kita jumpai, ketika mereka memerlukan menjual harta waris, mereka ini terkendala dengan masalah pencatatan perkawinan kedua orang tuanya yang mungkin dahulu belum tercatat sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, selain itu ada juga beragam alasan mengapa rendah minat masyarakat ini untuk melakukan pencatatan perkawinan. Salah satunya mungkin dirasa ya bagi golongan masyarakat yang merasa sudah cukup menikah secara siri, ada juga seperti itu, Pak Hairul. Berarti dia menikah secara siri. Iya, menikah secara siri. Atau sebenarnya sudah menikah, tapi kemudian pernikahan itu tidak dicatatkan. Sudah menikah, sudah mendapat buku nikah, tapi kemudian tidak dibawa ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil seperti penyatuan kartu keluarganya dan sehingga nanti kesulitan membuat apa yang disebut dengan akta kelahiran. Berujung itu sampai kemudian apabila terjadi meninggal dunia kan terjadi waris. Ya, ketika sudah perlu barulah bingung untuk mengurus kan seperti itu. Makanya sangat menarik topik ini supaya masyarakat kita memiliki kesadaran yang baik pentingnya adanya pencatatan perkawinan seperti itu. Nah, kalau ditinjau dari sisi undang-undang, memang ada ketidaktegasan di dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilangsungkan atau dilaksanakan sesuai dengan agama, menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Berarti bisa diakui hanya berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing mempelai, begitu. Nah, tetapi di pasal keduanya, tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga ada semacam ketidaktegasan. Betul. Apakah dengan sahnya perkawinan secara agama, kita ambillah contohnya misalnya agama Islam, rukun fikih Islam tentang perkawinan sah ada 5, yaitu apabila ada yang mempelai perempuan, mempelai pria dan mempelai wanita. Yang kedua adanya wali nikah. Yang ketiga adanya saksi, adanya mahar, dan adanya ijab kabul. Tapi kan tidak ada disebutkan adanya pencatatan. Nah, sehingga apabila kita kaitkan dengan pasal 2 ayat 1
ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatatkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila orang sudah menikah secara Islam kan sudah dianggap sah. Sudah dianggap sah secara Islam. Secara Islam. Secara agama. Secara agama. Memang tidak ada ketegasan apakah pencatatan yang dimaksud dengan pasal 2 ayat 2 tersebut hanya pencatatan administratif yang memiliki dampak sah atau tidaknya perkawinan, tidak ada. Seperti itu. Itu kalau kita tinjau dari sisi undang-undang. Tapi begitupun kalau kita maknai pasal tersebut, artinya negara menghendaki adanya suatu perkawinan itu dicatatkan. Itulah dikehendaki supaya perkawinan itu mendapatkan status di mata negara sehingga dapat melindungi perempuan dan anak, terutama itu. Karena beberapa kasus kita temukan ada yang menikah kemudian menikah secara siri, kemudian lari. Yang lari laki-lakinya setelah 6 bulan sebagai suami. Sementara kan tidak tercatat ini. Padahal apabila dia tercatat, itu ada sanksi pidananya, menelantarkan anak, menelantarkan istri. Seperti itu di pasal 49 Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, itu ada sanksinya, diancam dengan hukuman penjara 3 tahun. 3 tahun. Tapi ya karena tidak tercatat sulit kita membuktikan. Sulit untuk memperjuangkan hak tadi. Iya. Hak anak dan istri tadi mengatakan mereka terlantar karena tidak memiliki pencatatan tadi. Begitu, benar sekali Pak Hairul. Jadi saya berpendapat ya memang haruslah kita bangun kesadaran atau kita informasikan kepada saudara-saudara kita apabila sudah menikah, adik-adik kita. Apabila pun sudah menikah, ada bukunya, ada buku nikahnya atau tidak ada, segera dicatatkan ke pencatatan sipil. Karena setahu saya sekarang di pencatatan sipil itu sudah bisa kartu keluarga itu meskipun kita tidak menikah secara kuah, sudah bisa dicatatkan dengan kolom status nikah tidak tercatat. Setahu saya seperti itu. Kita kunci dulu nanti kita tadi pernyataannya sudah bisa dicatatkan walaupun menikah tidak di bawah kuah, tetapi bisa dicatatkan di Dukcapil, begitu teman. Iya, sehingga dengan demikian nanti apabila itu sudah ada kartu keluarganya, bisa diterbitkan akta kelahiran untuk anak, sehingga ada perlindungan negara terhadap anak dari hasil perkawinan tersebut. Ini nanti mungkin bisalah kita minta penjelasan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Saya rasa itu perlu diklarifikasi. Pasti gawean dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian Pak, apa yang menjadi temuan kasus lain yang menjadi urgensi kita harus memahami bahwasanya pentingnya pencatatan perkawinan dan kaitannya dengan kewarisan ini? Iya, tadi salah satunya hak-hak keperdataan dari perempuan dan anak, yaitu hak untuk mendapatkan nafkah bagi perempuan dan anaknya, atau untuk anak ada hak untuk mendapatkan waris dari ayahnya. Seperti itu Pak Hairul. Memang di pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan dinyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Tetapi dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010, Mahkamah Konstitusi saat itu yang diketuai Pak Profesor Mahfud MD, itu mengubah bunyi pasal 43 tersebut menjadi pada intinya tidak hanya anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya saja, tetapi juga dengan ayah dan kerabat ayahnya. Seperti itu, meskipun dilahirkan di luar perkawinan. Meskipun demikian, sulit bagi seorang anak atau istri untuk mendapatkan haknya apabila tidak memiliki dokumen legal resmi, yaitu berupa akta perkawinan dan akta kelahiran. Memang boleh dapat hak, teman bagaimana kita membuktikan hak itu kan harus ada selembar dokumen. Nah, dokumen itu dan dokumen yang dikeluarkan Cakpil adalah dokumen berupa akta otentik. Akta otentik itu akta yang dibuat dalam bentuk undang-undang oleh pejabat yang berwenang di tempat kedudukannya, dan oleh undang-undang
sudah jamin kebenarannya. Jadi tidak perlu sampai dapat dibuktikan sebaliknya, maksudnya seperti itu. Jadi sudah dipastikan kebenarannya sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Artinya sudah sangat kuat untuk membuktikan bahwa kita ini memiliki status istri seseorang atau anak dari seorang ibu atau ayah. Seperti itu Pak Heru. Ya, baik. Terima kasih atas pandangan utama daripada narasumber kita, Ketua LPBHN Kota Medan. Di sini ada beberapa yang perlu kita garis bawahi. Saya tertarik tadi bahwasannya dalam dasar hukum perkawinan, yaitu tepatnya pada pasal 2 ayat 1 tadi, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 kalau saya tidak salah mendengar tadi, disebutkan bahwasanya perkawinan sah apabila dilakukan sesuai hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Tetapi kalau kita tinjau seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Faisal tadi, secara agama Islam saja kita membahasnya, bahwasanya perkawinan itu sah, dikatakan sah apabila memenuhi 5 syarat tadi. Ya, mungkin 5 syarat nikah yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama tadi adalah kedua mempelai ada, kemudian wali nikah ada, saksi ada, ijab kabul ada, dan juga tentunya mahar. Mungkin kita akan mendengarkan penjelasan ataupun gambaran utama dari Bapak Kasih Bimas Islam, Kantor Kementerian Agama Kota Medan, yang sudah kita hadirkan pada kesempatan ini. Bagaimana pandangan ataupun prosedur-prosedur dan juga skema pengakuan dan pencatatan perkawinan yang dilakukan di Kementerian Agama, sehingga seseorang itu dapat dikatakan sah menikah atau seseorang itu tidak dikatakan sah menikah. Dan ini tadi sudah disebutkan erat kaitannya dengan perolehan hak waris oleh kepada anak seseorang yang meninggal dan maupun istrinya. Mungkin kita memohonkan penjelasan dari Bapak narasumber kita, Bapak Ahmad Kamil Harahap, Kasih Bimas Islam Kementerian Agama Kota Medan. Kami persilakan. Oke, terima kasih. Pertama saya mengucapkan terima kasih yang luar biasa ya kepada pengurus cabang Nahdlatul Ulama bisa mengundang kami di sini. Ini kami sangat berterima kasih. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama mengambil peran untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat. Walaupun sebenarnya tugas kami ya, Kemenak dan Dukcapil ini tugas kami yang harus kami laksanakan. Tapi kami sangat senang, kami sangat bangga acara ini diadakan karena turut membantu kami untuk mensosialisasikan bimbingan ke masyarakat tentang pelayanan-pelayanan yang ada di Kementerian Agama. Oke, baik. Tadi apa yang disampaikan Bung Faisal Ramadan dari LBH-NU, memang betul yang disampaikannya bahwa pernikahan itu ya dalam pasal 2 itu ya ayat 1 harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, tidak boleh dengan hukum yang lain. Harus kalau agamanya Islam, dia mesti harus pernikahan itu dilaksanakan dengan syariat agama Islam. Itu juga dengan saudara-saudara kita yang agama yang lain. Kemudian dalam ayat 2 pernikahan itu mesti dicatat. Pernikahan yang dilakukan itu harus dicatat. Hari ini sudah ada keluar peraturan Menteri Agama yang terbaru di tanggal 30 Desember tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan. Di situ dijelaskan bagaimana prosedur atau syarat-syarat yang harus kita penuhi ketika seseorang ingin mendaftarkan pernikahannya di kantor urusan agama atau di luar negeri. Kan ada kemungkinan saudara-saudara kita itu kan ada yang bekerja di luar negeri, jadi sama aturannya pernikahan yang di luar negeri dengan yang di dalam negeri tetap harus patuh kepada peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2024. Misalnya salah satunya adalah harus menyampaikan permohonan pernikahan dengan melampirkan N1, permohonan kehendak nikah yang dikeluarkan oleh kantor lurah. Kemudian N1. Di situ nanti akan diuraikan bagaimana status seseorang agamanya, termasuk alamatnya, domisili, dan di situ juga nanti oleh kantor lurah di Kota Medan itu, bahkan di seluruh Indonesia, kantor desa,
juga mensyaratkan supaya pengantin itu harus menyerahkan keterangan sehat dari puskesmas, kemudian juga harus mengikuti bimbingan dari PLKD ya, dari penyuluhan keluarga berencana. Jadi yang pasti bahwa calon pengantin itu harus memenuhi atau cukup umur minimal 19 tahun. Minimal 19 tahun. Iya. 19 tahun itu adalah aturan baru yang ada dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Kan ada revisi ya, revisi tentang umur dari 16. Dulu perempuan itu 16 boleh, sekarang tidak boleh. Oh, dulu sama ya. Waktu aturan yang pertama 16 tahun umur sudah boleh mengajukan nikah. Iya, di Undang-Undang Nomor 1 74 itu dia kalau laki-laki mesti 19 tahun. 19 tahun. Tapi kalau perempuan boleh 16 tahun. Nah, jadi itu rupanya melanggar aturan tentang Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi anak-anak itu ternyata 16 tahun masih dianggap anak-anak. Jadi oleh karena itu pemerintah kita melalui DPR itu melakukan revisi undang-undang. Perubahan Undang-Undang 74 itu lahirlah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Makanya sekarang harus 19 tahun. Nah, jika belum sampai 21 tahun, ada juga di situ klausulnya, maka pengantin itu harus mendapat izin orang tuanya. Dibuktikan dengan surat pernyataan. Ya, kalau belum sampai umur 21 tahun, harus ada izin orang tua. Jadi pengantin itu harus ada izin orang tuanya menikah. Tapi kalau di bawah 19 tahun, pengantin itu harus mendapatkan dispensasi pengadilan, dispensasi umur ya, dari pengadilan agama. Kalau yang beragama Islam. Kalau yang beragama yang lain tentu dari pengadilan negeri. Oke, saya kira memang kenapa penting persoalan ini dibahas, seperti yang disampaikan Bung Faisal tadi, memang kita melihat ada namanya semacam tradisi atau semacam pemahaman masyarakat. Kadang-kadang masyarakat kita ini kurang peduli ya dengan aturan, sehingga pada saatnya kadang ketika bagi warisan tadi ternyata orang tuanya tidak ada buku nikah. Tuh. Nah, kan persoalan itu. Berarti itu problematika yang sering terjadi di lapangan. Iya. Kadang-kadang kita anggap warisan itu nanti lama lagi. Iya, betul, jadi betul. tidak perlu diurus cepat-cepat, padahal aturannya setelah dia melangsungkan perjalanan pernikahan, setelah buku nikahnya sudah dapat, dia mesti datang ke Dukcapil untuk meminta perubahan atau pemecahan kartu keluarga. Termasuk KTP-nya harus perubahan status. Betul. Kenapa? Karena banyak kasus-kasus seperti yang disampaikan Bung Faisal tadi. Memang kadang-kadang pengantin itu 3 tahun saja umurnya sudah ada yang meninggal. Betul. Nah, walaupun 3 tahun hartanya kan banyak. Jadi kan ini kan persoalan warisan. Ternyata kakaknya tidak ada. KTP-nya pun masih berstatus agama yang dulu. Jadi ini kan persoalan. Karena hukum hukum perdata itu kan harus sifatnya faktual ya. Faktual. Mana buktinya? Bukti surat. Secara dokumen. Autentik. Autentik. Nah, iya. Pernikahan itu kan perbuatan hukum yang harus dibuktikan dengan akta autentik. Sama dengan ketika kita berwakaf tanah misalnya atau mobil, harus pakai akta autentik. Sama juga mungkin dengan dokumen penting lainnya seperti KTP, KK. Jadi memang hal-hal ini harus terus kita sosialisasikan supaya masyarakat ini sadar hukum, bahwa pernikahan itu adalah perbuatan hukum. Kadang-kadang orang dianggap nikah itu bukan perbuatan hukum. Dia tidak bayangkan apa konsekuensi yang ditimbulkan dari peristiwa hukum itu. Ya, termasuk warisan seperti yang warisan yang kita bahas pada topik ini ya Pak. Iya, saya kira itu dulu sebentar saya kira. Baik, terima kasih kepada Bapak Kasih Bimas Islam, Kantor Kementerian Agama Kota Medan. Dari gambaran yang sudah diberikan kepada kita, bahwasanya sudah dijelaskan beberapa syarat untuk pencatatan perkawinannya di kantor KUA, atau tepatnya di kantor Kementerian Agama. Tentunya tadi sudah diutarakan juga beberapa persyaratan. Tentunya mungkin ini tidak bisa kita berhenti sampai di sini pembahasan ini tanpa kita harus meminta penjelasan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, karena kita pada hari ini
berkaitan dengan pencatatan sipil juga ya Bu ya. Karena sejatinya yang dikatakan dengan pencatatan sipil itu adalah pencatatan segala kejadian yang terjadi yang dialami oleh seseorang yang dibuktikan dari dokumen-dokumen otentik yang dikeluarkan oleh negara. Tepatnya pada hal ini mungkin dibidangi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mungkin yang tadi menarik bagi kita tadi yang disampaikan oleh Pak Faisal dan juga Pak Kasih tadi, bahwasanya beberapa dasar temuan atau studi kasus di lapangan. Seperti yang disebutkan oleh Bapak Faisal tadi, bahwasanya ada yang meninggal dunia. Tetapi ketika urusan tentang warisnya, harta warisannya, kita tidak bisa mengklaim anaknya sebagai ahli waris karena tidak memiliki kartu keluarga. Ya, begitu contohnya. Dan juga ada dari Bapak Kasih Bimas tadi bahwasanya tidak bisa diakui sebagai anak karena dia sudah ada kartu keluarga buku nikah tapi tidak mengurus kartu keluarga contohnya dan tidak memecah status dia sebagai sudah menikah dari yang sebelum menikah. Mungkin kita memohon penjelasan awal dan pandangan umum dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mungkin hal yang pertama disampaikan oleh Ibu mana? Bu Soraya atau Bu Sri, kami persilakan Bu. Sebelumnya terima kasih udah mengundang. Siap. Sebenarnya pembahasan ini, diskusi ini kayaknya lebih menarik karena memang sehari-hari nih, keseharian ini pasti itu kasusnya terus-terusan ini kita alamin ini ya kan. Jadi kalau untuk pencatatan sipil itu kan pencatatan atas pelaporan peristiwa yang terjadi, hal penting yang terjadi gitu kan. Kalau tentang yang perkawinan, akta kelahiran, akta kematian, perceraian, pengesahan anak, semuanya itu banyak itu, yang itu. Jadi kalau misalnya untuk perkawinan itu kita setelah pemberkatan, bukan gitu ya kan? Iya, setelah pemberkatan itu masyarakatnya mencatatkan untuk perkawinannya ke Disdukcapil. Itu syarat-syaratnya itu ada pemberkatan. Ya, mungkin lebih dispesifikkan maksud dari pemberkatan ini bagaimana Bu? Pemberkatan perkawinan dari gereja. Oh, dari gereja kalau dari Kristiani atau Katolik ya. Betul. Kalau dari Islam dari kantor tua. Iya, kalau Islam kita nggak ada tua. Kantor tua. Oh, langsung ke tua ya. Ya kan? Terus nanti ada lampirkan kakaknya, KTP-nya, gitu kan, sama saksinya, itu, sama fotonya. Nah, kalau untuk pencatatan setelah perkawinan untuk di Disdukcapil itu untuk perubahan status. Perubahan status. Kan? Seperti yang dibilang sama Bapak Faisal, untuk perubahan statusnya dari belum menikah menjadi menikah. Ya kan? Itu masyarakatnya yang datang untuk melaporkan, membawa dengan dokumen dia apa, misalnya dari Islam buku nikah, bawa kakak, bawa KTP, itu nanti baru dirubah menjadi status perkawinan di di kakaknya, di kartu keluarganya menjadi kawin tercatat sesuai dengan buku nikah yang udah dikeluarkan. Seperti yang tadi yang Bapak bilang, yang untuk ini tiba-tiba ada nih perkawinan tidak tercatat, kan, itu apa? Ada satu kolom di kartu keluarga menyebutkan perkawinan tidak tercatat. Gitu. Sebenarnya itu sifatnya sementara, Pak. Sementara ya. Seharusnya memang sementara. Untuk masyarakat itu setelah itu menguruskan untuk pencatatan perkawinannya, sipil atau isbat nikah kalau misalnya dia belum isbat nikah kan. Seperti itu. Jadi dibikin untuk statusnya jadi kawin belum tercatat atau tidak tercatat itu mengisi untuk surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan tidak tercatat. Kedua belah suami istri ada saksinya sama apa yang dilampirkannya, sama syarat pendukung lampirannya. Iya, dan itu juga untuk kemudiannya mencatatkan
perkawinannya gitu. Kalau misalnya dia belum catatkan bikin akte perkawinan, untuk selanjutnya untuk dibikinkan akte perkawinan. Akte perkawinan Harus segera dirubah itu sebenarnya Kemarin ada statusnya. status. Jangan mesti Betul. di situ aja. Ya. Mungkin saya tahan dulu Bu, saya ingin memperjelas kembali tadi dasar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyantumkan kolom kawin tidak tercatat itu tadi apabila dia ingin mengurus kartu keluarga tetapi tidak dapat menunjukkan bukti perkawinan, begitu Bu, yang dikeluarkan oleh lembaga yang mengeluarkan. Contohnya kalau dia tadi dari Islam harus dari kantor KUA, begitu, atau dari agama lain, dari pemuka agama ataupun tempat ibadah melangsungkan pernikahan mereka, begitu kan Bu? Iya. Tetapi kalau memang dia memiliki kartu keluarga buku nikah, contoh kita ambil dalam agama Islam, syarat untuk mengurus ini kan mungkin lebih gampang, langsung untuk mengurus kartu keluarga, pecah dari status belum kawin menjadi kawin tanpa ada embel-embel tidak tercatat, begitu Bu? Iya, Oh berarti, tetap sekarang sudah ada kolom kawin tercatat. Oh begitu. Tercatat. Berarti ada penambahan prasa yang baru di kartu keluarga ya Bu? Iya, Ya? ada kolom terbarunya. Karena kalau di prasa kartu keluarga yang lama kawin aja, kawin, tidak belum kawin, gitu Bu, janda, cerai, ya kan? Berarti sekarang ada kawin kolom baru, tercatat, tidak tercatat. Iya, statusnya perkawinan, kawin tercatat, ada kolomnya lagi, tanggal perkawinannya. Tanggal perkawinannya. Iya. Semakin lengkap berarti di kartu keluarga ya Bu ya. Jadi jika melihat dari kasus seperti itu, berarti kan ini kasus bukan 1-2 lagi terjadi di Indonesia. Sehingga pemerintah mengambil kebijakan baru menambahkan kolom tercatat dan tidak tercatat. Dari pengalaman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan tentang kasus yang seperti ini, datang ingin mengurus kartu keluarga tetapi tidak ada pencatatan perkawinannya dari lembaga agama ataupun dari kantor KUA. Apakah kasus ini memang banyak terjadi Bu? Banyak terjadi, banyak yang datang ke Dinas Dukcapil ya Bu? Iya. Makanya tadi kan ada SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak. Nah, mereka pasangan suami istri itu harus datang ke Dinas Kependudukan untuk membuat pernyataan itu dan membawa saksi pakai materai, tekan tanda tangannya di muka pencatatan sipil. Jadi dari situ baru nanti dirubahlah kakaknya menjadi statusnya menjadi kawin tidak tercatat. Kawin tidak tercatat. Mungkin kita kembali ke Bapak Kasih Mas Islam. Khususnya nih dari kita beragama Islam, apakah memang ada satu perkawinan itu yang diakui mungkin tapi tidak ada dasar pencatatannya di kantor Kementerian Agama, begitu Pak? Atau yang dimaksudkan tadi ini belum ada tapi dia sudah menikah gitu. Apa yang terjadi sebenarnya dengan hal-hal seperti ini Pak? Kalau di kantor usaha agama, pernikahan yang diakui oleh negara itu hanya pernikahan yang terdaftar. Kalau pernikahan secara syariat saja, maksudnya dalam pengertian terpenuhi tadi seperti yang disampaikan Pak Faisal, terpenuhinya seluruh rukun nikah itu dalam aturan ya undang-undang kita, peraturan Menteri Agama tidak cukup, tapi harus tercatat, harus dicatatkan di kantor agama. Tentu kan mencatatkan itu kan tadi harus ada punya syarat-syarat ya. Misalnya kalau dia pasangan itu salah satunya orang luar negeri, mesti ada izin dari konsulatnya. Tidak halangan apapun kan misalnya begitu. Jadi tetapi aturan di Kementerian Agama, jika ada pasangan yang tidak tercatat, tetapi kuat dugaan kita itu adalah terpenuhinya seluruh rukun, maka kita selalu sarankan seperti dalam aturan apa itu Undang-Undang 74 itu, dia harus kita sarankan mendatangi pengadilan agama untuk mengajukan isbat nikah. Ya, itu untuk orang Islam kan di pengadilan agama. Kalau isbat nikah untuk
di luar agama Islam itu kan di pengadilan negeri. Pengadilan negeri. Ya, apa yang kita ajukan ketika kita menyampaikan atau mengajukan isbat nikah itu tentu harus kita ajukan, lagi-lagi mesti ada KTP-nya. Mesti ada KTP-nya. Harus ada kakaknya. Harus ada saksinya. Harus Saksi ada yang saksi. mengetahui pernikahan itu Saksi. dulu. Ya, kira-kira siapa saksinya itu juga. Ya, Nanti tugas pengadilan agama lah yang membuktikan itu apakah pernikahan itu bisa diakui keberadaannya. Bahkan dalam isbat nikah itu pasangan yang sudah meninggal pun bisa kita ajukan. Misalnya orang tua kita sudah tiada, dua-dua sudah habis. tiada, betul Pak. Karena ini banyak terjadi sebenarnya. Iya. Banyak terjadi ketika dia ingin mengurus kartu keluarga, ya kan? Tapi dia tidak memiliki kartu keluarga orang tuanya, dan ternyata orang tuanya tidak ada buku nikahnya, sehingga tidak pernah mengurus kartu keluarga. Banyak kejadian juga seperti ini yang kita lihat di lapangan. Iya. Jadi buku nikah yang tidak ada buku nikahnya, yang Latin yang masih hidup, ya. Iya, betul. Ya, itu kan yang biasa kita lihat ya. Ada pengantin, sudah ada cucunya, sudah ada banyak, tetapi buku nikahnya tidak ada. Itu kita ajukan dan masih hidup. Masih hidup. Jadi yang tidak hidup pun bisa kita ajukan. Kita ajukan status pernikahannya, diakui jadi menikah. Iya, jadi nanti oleh majelis hakim di pengadilan agama, tugas mereka lah yang bisa membuktikan itu, bahwa pernikahan yang terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, ya, dengan dasar ada saksi-saksi yang mengetahui pernikahan itu dilakukan, atau mungkin cerita-cerita dari leluhurnya barangkali bahwa nikah itu dilakukan di sini di mana. Jadi karena adanya penetapan majelis hakim itulah nanti menjadi dasar bagi kantor urusan agama untuk bisa mengeluarkan buku nikah atau mencatatkan pernikahan yang dulu, misalnya tahun 60. Nah, kan belum lahir undang-undang itu, undang-undang 74. Jadi di mana dia berdomisili, disitulah nanti keputusan pengadilan agama itu disampaikannya ke kantor gua. Namanya isbat nikah. Isbat nikah. Jadi putusan itulah yang akan dituangkan petugas nikah kita, penghulu-penghulu kita atau kepala kantor urusan agama itu, yang dimasukkan dan dicatatkannya dalam akta Perkawinan. Perkawinan atau pernikahan. Jadi itu nanti kita masukkan dalam aplikasi SIMKAH, Sistem Manajemen Informasi Nikah, yang secara online itu bisa kita akses di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Jadi itulah gunanya kalau kita lakukan isbat nikah, nanti pernikahan yang tahun-tahun 70 itu bisa kita masukkan ke dalam aplikasi, sehingga kalau misalnya di pengadilan agama menentukan apakah benar si A dan si B itu menikah, bisa diakses. Di aplikasi itu. SIM nikah tadi Pak. Iya. SIMKAH. SIMKAH. Sistem Manajemen Informasi Nikah. Dia secara terpadu mulai Sabang sampai Merauke. Berarti pencatatan perkawinan atau pernikahan di Kementerian Agama sudah berbasis digital gitu ya Pak? Digital ya. Tapi itu masih mulai tahun 2015. Kalau macam kita mungkin tahun 2001 atau tahun 2000 itu belum. Berarti data kita belum ada di SIMKAH begitu? Belum. Kita masih manual, masih akta nikah yang ada di kantor urusan agama. Makanya sekarang kalau kita melakukan legalisir buku nikah, misalnya kalau pernikahan itu di atas tahun 2015, bisa konfirmasi kita melalui SIMKAH itu. Datang aja kantor gua. Kan operator itu kan bisa mengakses. Atau kalaupun tidak bisa itu, mungkin karena jaringan ada gangguan, kita bisa melalui WA, kita pastikan bahwa pernikahan yang ada di Irienjaya itu tercatat betul. Baru nanti kantor urusan agama yang di Medan melakukan legalisir untuk keperluan pengadilan misalnya. Jadi kalau macam dulu-dulu kan kita kan kasihan, mereka harus ke Padang dulu. Betul Pak. 1 malam. Nanti di sana pun tidak tercatat, kan kasihan. Jadi kalau hari ini memang itulah gunanya aplikasi yang sudah ada itu ya, SIMKAH namanya. Apalagi sekarang generasi SIMKAH generasi keempat ya, sudah agak lumayan canggih ya. Nah, itu yang kita senangkan, bahwa di Kementerian Agama sudah terdata seluruh pernikahan itu secara digital ya. Barangkali
Itu ya solusinya. Ada isbat nikah itu. Nah, isbat nikah itu pun nanti kalau udah keluar dari pengadilan itu juga di online kan juga di aplikasi mereka. Bisa juga kita akses seperti adanya putusan pengadilan. Betul. Yang di SIPP namanya. iya. SIPP Di pengadilan. aplikasi SIMKah tadi. Apa namanya? Kementerian Sejarah Nasional ya. Iya. Menhumkam ya. Apa namanya itu? Kementerian. Itu Iya. apa untuk yang akses? Akses untuk pengadilan agama apa? Kementerian. Kalau pengadilan agama di pengadilan dia di SIPP namanya. ITP. Ada aplikasi khusus. Dia tidak aplikasi secara online aja SIPP pengadilan agama. Oh ya, malah lebih apa dia ya, lebih mudah mencari keputusan-keputusan itu ya. Iya benar. Oh iya betul. Cuma memang kalau masalah perceraian disamarkan nama orangnya. Iya. Seperti itu. Memang ya itu dia. Kemudian kalau berkaitan dengan kewarisan ini, ya kalau warisan itu kan, kalau nikah kan rukunnya kan 5 kan gitu. Kalau warisan itu kan rukunnya 3 itu. Warisan rukunnya 3. Tiga. Dia mesti ada pewaris yang sudah meninggal kan gitu. Yang pertama itu pewaris yang Pewarisnya sudah meninggal. Betul. Jangan masih hidup dia. Iya. Dia harus sudah meninggal. Kemudian ahli warisnya masih hidup. Kan begitu kan? Baru ada harta yang mau dibagi, harta warisannya. Jadi 3 hal ini mesti ada. Jadi persoalan kita kan di lapangan menentukan siapa ahli waris. Persoalan. Ya betul Pak, betul. Nah, Jadi ahli warisnya siapa? dan itu Jadi, dibuktikan itu dengan juga dokumen agak tadi. repot. Dan itu harus dibuktikan dengan akta otentik. Atau Iya, tadi. betul, Pak. Jadi Padahal kita tahu ahli warisnya siapa. Tapi kan bisa saja nanti seseorang itu bisa nikah dia 2 kali, 3 kali secara diam-diam. Itu kan jadi persoalan hukum juga. betul Pak. Nah, sementara dari sisi hukum Islam, kalau memang dia sudah berumah tangga yang kedua, ada anaknya kan, itu kan pasti ahli warisnya. Tapi buktinya tidak ada. Benar. Itu Bukti sering. Buku perkawinannya nikahnya juga tidak ada. Bukti pencatatan sipilnya pun tidak ada. Nah, Tetapi orang menyaksikan dan Iya. juga pemuka agama juga menyaksikan bahwa dia sudah menikah. iya masyarakat tahu itu. Masyarakat tahu kalau dia sudah Tapi menikah. pengadilan kan tidak mau dia. Pada buktinya. Iya betul Pak. Itu betul. keluargamu, anakmu kan itu. Itulah yang menjadi delik persoalan itu. Iya, karena di peradilan agama itu kan berasaskan hukum acara perdata. Hukum acara Alat perdata. bukti yang paling utama dan pokok adalah surat atau dokumen, Iya. terutama akta otentik ya yang dikeluarkan oleh KUA dan dinas catatan sipil. Dinas Seperti catatan itu. sipil. Memang iya betul. Permasalahannya di situ karena kalau kita tidak memiliki dokumen itu, meskipun kita memang benar anak dari si X lah kita katakan, tidak ada akta kelahirannya, bagaimana kita mengatakan kita anak sebagai anak si X? Berarti sangat diperlukan akta kelahiran. Iya. Buktikan bahwa si Pulang Anak ini, contohnya merupakan anak dari si pewaris yang meninggal tadi. Benar. Begitu ya, Pak, ya? Betul. Iya. Berarti ini bisa kita gali informasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang akta kelahiran. Mungkin tadi kita sudah mendengarkan penjelasan Bapak Kasih Bimas Islam tadi bahwasannya pencatatan perkawinan itu sekarang metodenya lebih mudah. Artiannya orang tua kita yang sudah lama menikah tetapi dulu tidak ada buku nikahnya, sehingga ini mungkin menjadi masalah utama bagi anak untuk mengurus kartu keluarga dan mengajukan pernikahannya juga, ya kan? Iya, iya. Berarti kan ini berkaitan dengan pernikahan dia contohnya kan? Iya. Nah, karena dia tidak mempunyai KTP. Nah, sudah dibuka peluang dari Kementerian Agama untuk melakukan isbat nikah. Kemudian ditetapkan Kementerian Agama bahwasannya diakui sebagai pernikahan. Walaupun tadi statusnya sudah meninggal begitu ya Pak ya. Iya. Bahkan yang sudah orang tua yang meninggal pun belum ada kartu keluarganya kita bisa uruskan. Tentu kita harus juga mengetahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mungkin sebagai syarat karena tadi dibahas oleh Pak Faisal bahwasanya menentukan ahli waris itu yang pertama ditanya dan dibuktikan dari akte kelahiran. Ya begitu kan tadi Pak. Jadi mungkin kita mohon penjelasan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang prosedur dan juga syarat pengurusan akte kelahiran ini tentunya. Nah, mungkin dapat dijelaskan dari Ibu Sri mungkin dari bagian atau Bu Soraya dari bagian ketua tim kelahiran tadi ya Bu ya dari Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil atau Bu Sri dari perkawinan dan juga perceraian. Kami mohon tanggapannya Bu.
saya ada tambahan juga Iya, sama boleh, Bu. dengan Silakan. dari Kementerian Agama. Dari Bapak Kasih Dimas tadi. Kasih Dimas. Di pencatatan sipil juga sudah ada dipermudah apabila salah satu atau kedua-dua orang tua kita sudah meninggal, itu bisa juga mencatatkan pencatatan sipilnya dengan syarat melalui penetapan pengadilan juga, Pak. Penetapan pengadilan. Jadi dari hasil penetapan pengadilan itu apa yang diputuskan di Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri, nah itulah baru kita catatkan. Itu namanya pengesahan perkawinan. Keluar dari penetapan negeri, nanti kami catatkan sesuai dengan keputusannya di situ. Apa keputusannya? Apakah dianggap pengadilan negeri sah? Nanti kami harus mencatatkan kalau keputusannya sah seperti itu. Pada dasarnya itu tadi sebenarnya pemerintah sudah mempermudah. Persyaratannya pun dulu yang agak rumit. Misalnya dulu kan pencatatan perkawinan itu kedua mempelai harus melampirkan akte kelahiran. Betul. Jadi dia harus punya akte kelahiran dulu, baru bisa mencatatkan Pernikahannya. Nah, sekarang tidak pakai seperti itu persyaratannya. Nah, persyaratan utamanya tadi seperti Bu Sita bilang, itu adalah mengenai pemberkatan nikah dari agama, dari gereja ya. yang dianutnya, terus KTP kedua mempelai, ya, terus KTP saksi 2 orang. Nah, saksi di sini kami adalah saksi pembuatan akte perkawinan, Pak. Dimudahkan. Pendaftaran perkawinannya, bukan pada saat pendaftaran perkawinan, bukan pada saat mereka menikah dulu. Oh, bukan itu saksi yang dimaksud. Iya, tapi kalau memang mau lampirkan yang dulu dan masih hidup ya nggak ada masalah. Bagus ya. Karena kalau sudah meninggal itu otomatis kalau nomor induk kependudukannya kami catatkan langsung terjawab yang bersangkutan sudah meninggal. Gitu. Nah, kalau dia tambahannya, kalau dia misalnya TNI atau Polri itu harus ada izin kawin dari komandan. Nah, kalau dari dia warga negara asing juga ada dari konsulat negara asalnya. Seperti itu sama seperti pada dasarnya sama. Sama ya. Iya, isbat nikah itu kan kalau bahasa Indonesianya penetapan. Ya, penetapan. Sama itu. Pengesahan perkawinan. Seperti itu. Jadi dari situ kami langsung bisa membuat kebanyakan dari penetapan pengadilan itu mereka sudah menceritakan bahwa si A dan si B sudah menikah misalnya secara agama Kristen di gereja ini, yang dia menikahkan itu adalah nama pendetanya disebutkan, terus dari hasil pernikahan itu adalah ada misalnya 2 orang anak disebutkan juga anak-anaknya siapa. Nah, dari penetapan itu otomatis kalau anaknya sudah punya akte kelahiran, mereka bisa langsung pengesahan kelahiran anaknya. Iya. Kalau belum punya akte kelahiran, bisa langsung dikeluarkan akte kelahiran berdasarkan surat tadi, pengesahan tadi. Iya. Dan berdasarkan akte kawinnya, kan akte kawinnya sudah keluar, Pak. Betul. Berarti dengan akte kawin itu keluar, si anak sudah bisa membuat akte kelahiran anaknya. Begitu, Pak. Berarti Bu, syarat utama mengurus akte kelahiran tadi itu adalah kartu keluarga orang tuanya. Gitu, Bu. Perkawinan ya, maksud saya tadi perkawinan orang tuanya ditetapkan, ada yang membuktikan bahwasanya orang tuanya menikah atau kawin, begitu Bu. Berdasarkan penetapan pengadilan tadi. Berdasarkan penetapan pengadilan. Itu bagi yang tadi kasusnya itu berlapis-lapis itu kan. Kalau memang berkas dia lengkap, ya dicatat di kantor uang, ada buku nikah, langsung urus kartu keluarga, langsung dikeluarkan kartu keluarga, langsung juga dikeluarkan akte kelahiran anaknya, begitu ya Bu. Tapi dengan kasus-kasus tambahan tadi mungkin itu penjelasannya ya Bu ya. Mungkin ini semakin membuka. Bisa saya tambahkan, mungkin ya silakan Pak. Terkadang studi kasus ya atau kasus-kasus permasalahan seperti isbat atau pengesahan nikah tadi biasanya terjadi ketika orang tua yang kita mengurus surat keterangan ahli waris atau surat pernyataan ahli waris, kelurahan dan kelurahan biasanya kan meminta itu akta kelahiran, kemudian bukti pernikahan kedua orang tua. Nah, permasalahannya kedua orang tua ini biasanya kan sudah menikahnya
20 tahun yang lalu. Betul, seperti yang dokumennya tidak ada. Dimas Islam tadi. Iya. Misalnya menikah di bawah tahun 1970. Saat itu kan belum ada juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Jadi karena sudah tidak ada dokumen-dokumennya, makanya diperlukanlah suatu penetapan pengadilan, baik dia berupa isbat di pengadilan agama. Karena pengadilan agama kan adalah pengadilan bagi orang-orang beragama Islam. Kalau dia yang beragama tidak Islam, di pengadilan negeri, pengesahan untuk perkawinan orang tua yang sudah lama meninggal tadi, supaya bisa diterbitkan surat keterangan ahli waris tadi di kelurahan. Iya, karena kan kita menyatakan sebagai ahli waris ini dari si Fulan dan si X lah, kita bilang kan seperti itu. Bukti mereka menikah apa kan gitu. Jadi memang itulah satu solusi kalau misalnya terkendala di apa namanya, di dokumen pendukung seperti bukti pernikahan kedua orang tua. Karena biasanya karena sudah lama, anak-anaknya juga sudah pada pindah atau rumahnya sudah tidak di situ lagi, dokumen-dokumen itu entah hilang atau kececer seperti itu. Itu saya tambahkan tadi, Pak Ayub. Berarti ini semakin membuka cakrawala pemahaman kita terhadap kasus yang begitu banyak di masyarakat ini tentang mungkin kalau kita tadi menyimpulkan dari penjelasan daripada Bapak Faisal tadi, juga dari Bapak Kasih Dimas Islam tadi, dan tentunya juga dari ibu-ibu dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebenarnya segala permasalahan atau problematika pencatatan perkawinan ini tentunya sudah memiliki jalannya tersendiri untuk diurus dan juga dilengkapi dan juga dinyatakan sebagai perkawinan yang sah. Tetapi mungkin kesadaran beberapa masyarakat, nah, mungkin itu yang terjadi. Jadi perlu kita juga menggali ini cerita di luar daripada studio, sering-sering dengan teman-teman. Contohnya nih, untuk mungkin nanti bisa dijawab dari Dinas Kependudukan Sipil ataupun dari Bapak Kasih Dimas Islam atau mungkin dari Pak Faisal sebagai praktisi hukum. Ada nih contohnya, seorang laki-laki dan perempuan yang sudah masih berstatus suami, tetapi mereka ini merantau, contohnya merantau ke luar negeri, contohnya kita sebut sajalah di negara A, dan mereka di sana itu melakukan perkawinan secara agama, dan si suami tadi ini meninggal dunia dan mereka sudah memiliki anak, sehingga ini menjadi kesalahpahaman ataupun menjadi suatu problem di keluarga mereka tentang pembagian harta warisan tadi. Apakah ada kasus-kasus seperti ini yang menjadi permasalahan di Dinas Kependudukan Sipil atau menjadi laporan di Kementerian Agama, atau mungkin Pak Faisal sebagai praktisi hukum mendapatkan kasus seperti ini, Pak? Kalau saya pernah mendapatkan permasalahan seperti itu. Memang mereka menikah di Kuala Lumpur, Malaysia. Cuman tidak mirip permasalahannya. Dia menikah di Kuala Lumpur tapi baru akan mencatatkan sudah berselang 10 tahun. 10 tahun menikah baru dicatatkan. Baru berkeinginan untuk mencatatkan. Nah, seperti itu. Permasalahannya seperti itu. Jadi memang itu kalau pernikahan di luar negeri ini kan ya sulit juga untuk kita buktikan. Betul. Sulit gampang lah kita bilang. Karena untuk membuktikan pernikahan ini kan tadi ada walinya. Kalau wali nikahnya memang masih hidup, mudah kita membuktikan dengan cara melakukan isbat di pengadilan agama. Ada wali nikahnya dan ada saksinya. Tapi terkadang permasalahannya kalau yang menikah tidak langsung dicatat ini akan mencatat kemudian. Beberapa karena orang-orang ini pada sudah meninggal, kadang itu yang kita kesulitan. Kewajiban seorang warga negara yang menikah di luar negeri adalah mencatatkan perkawinannya dalam jangka waktu kalau tidak salah 1 tahun ya. 1 tahun. Ya, dari 1 tahun setelah peristiwa perkawinan itu. Berarti mungkin kita ke Bapak Kasih Dimas Islam. Berarti Kementerian Agama seperti kasus yang ditemukan oleh Pak Faisal tadi itu, bagaimana prosedurnya di Kementerian Agama untuk menetapkan perkawinan ini? Contohnya jika dia itu beragama Islam, contohnya kita sebutkan tadi
Pak menikah di Faisal luar itu negeri. nikah di luar tidak tercatat ya? Iya, dia nikahnya tidak Sudah Tidak 10 tahun tercatat, ya. baru ingin mencatatkan pernikahannya, Iya. perkawinannya. Dan anaknya udah 3. Dan anaknya sudah 3 dan meninggal dunia pula. Nah, Nah, orang wali nikahnya sudah meninggal, itu sulit memang. Iya, baik. Memang ini persoalannya apa ya? Pelik ya. pelik. Nah, jadi itulah sebenarnya nikah itu harus terang. Nah, nikah itu kan pengertiannya makna akad kan gitu kan. Makna akad. Kalau nikah itu kan secara bahasa makna akad ada pengertiannya berhubungan suami istri. Itu kan ada arti nikah itu secara bahasa ada 2. Jadi kalau akad bimakna akad, an-nikahu bimakna akad itu harus terang. Maksudnya siapa suaminya, Betul, siapa calon istrinya, siapa walinya, siapa saksinya harus terang. harus terang. Nah, apakah dia laki-laki, Mm-mm. apakah dia perempuan, itu harus terang. Nggak boleh ragu, kita harus diperiksa. Ya, jadi saya juga selaku praktisi nikah dahulu selama lebih 10 tahun, pernah juga saya sekali-sekali kena. Saya kira satu perempuan. Ini hal menarik ini. Betul. Rupanya setelah siap nikah, Ah, ada yang menemukan rupanya dua-dua laki-laki. dua-dua laki-laki. Jadi kalau melaksanakan nikah itu harus terang. Jadi kalau tidak laki-laki satu laki-laki satu perempuan, nikahnya tidak sah. Tidak terpenuhi Karena hukum. tidak Tidak memenuhi syarat tidak tadi apa? terpenuhi Dua hukum. mempelai tadi ya. Nah, namanya dua Kan mempelai ada berarti calon suami kata betul. kita. Calon suami, Calon calon istri. Betul. Dia calon istri harus perempuan. Harus perempuan, calon suami harus laki-laki. Laki-laki. Ternyata udah dinikahkan. Udah Udah dinikahkan. dimarhabankan. Udah pakai pesta. Besok aja ketahuan kami kejar. Rupanya satu laki-laki. Apa dua-dua laki-laki? Dua-dua laki-laki. Padahal mulai pendaftaran, penasehatan, bimbingan ikut saya, tapi kesilapan kita di situ. Nah, jadi nikah itu harus terang. Harus terang. Nah, itu yang Bimakna pertama. akad. Bimakna. Tapi kalau bimakna hubungan suami istri, nikah itu harus di tempat yang gelap. Hubungan suami istri nggak boleh terang. betul. Nggak boleh di tempat orang ramai. Iya, betul. Makanya kan itu istrinya, kenapa nggak boleh diciumnya? Ya itu kan melanggar norma kesopanan. Betul. Walaupun istrimu itu sah ada bukunya, tapi nggak boleh dicium di tempat orang ramai itu. Harus tersembunyi. Kalau di bisa tempat di yang kamar, tersembunyi. Betul. gelap dia. Maksudnya gelap bagi orang lain yang melihat itu. Ya kan? Nah, jadi itu dia yang diajarkan guru kita dulu di Fakultas Syariah. Nikah itu ada 2 macam artinya secara bahasa katanya. Jadi itu tadi hukumnya itu harus terang, nggak Harus boleh terang. ditutup-tutupi. Betul, Pak. Misalnya itu bukan walinya, cuma wali karena nikahnya. itu anak angkatnya, dia tak punya apa mungkin anak kandung, dia malu mengakuinya dan dia kepingin kali menikahkannya. Nggak boleh, harus Nggak terang. Harus dibilang kepada Pak Tua atau penghulu yang menjadi petugas nikah bahwa itu bukan anak kandungnya. Walinya adalah harus wali hakim. Wali hakim. Harus terang, nggak boleh tutupi. Nah, jadi kalau misalnya saksinya juga harus bisa mendengar. Nggak boleh dia kepingin kali dia menyaksikan nikah itu padahal pendengarannya kurang. Nggak tahu dia membedakan sah apa tidak kan? Itulah merupakan ijab kabul itu kan? syarat saksi itu tadi apa? Iya harus mendengar. Jadi atau misalnya yang menikah itu yang bisu ya, yang nggak bisa ngomong. Harus mengerti bahasa isyarat. Harus pandai, harus ada. Kadang-kadang ada itu sekolahnya itu. Ya, jadi ada betul. juga profesi orang untuk penerjemah itu. Penerjemah bahasa isyarat. Jadi kita di kalangan penghulu itu keterbatasan kita salah satunya adalah kurang kita menguasai bahasa isyarat dari orang-orang yang tidak pandai bicara itu. Nah, dan memang biasanya ada saudaranya itu. Jadi kita minta mereka jadi saksi. Juru bicaranya. Juru bicara. Nah, jadi dulu saya kira kalau orang yang bisu itu kalau dibuat begini, saya kira itu kawin. Yang saya kira gini itu ikatan betul, ya. Pak, betul. Saya pahami kawin. Iya. Rupanya ini macam melakukan hubungan masih belum nikah lah ya. Tapi orang itu sudah konotasinya itu suka. adalah berhubungan badan di luar daripada Bukan. Ini hanya ikatan biasa. Ikatan biasa. Betul. Tapi kalau mau nikah rupanya gini nanyanya. Bahasa Kita isyarat. tanya gini, mau ke sama dia, gini-gini. Kalau udah gini rupanya nikah, sah nikahnya.
Jadi tapi itu pun harus kita menggunakan bahasa bentuk apa. Ada orang-orang yang berprotes seperti itu. Di Medan itu ada sekitar 1-2 orang kita, apalagi yang di sekolah SLB itu, mereka sangat paham. Nah, jadi hal-hal itulah yang kita hadapi di masyarakat ketika melakukan pencatatan nikah. Pencatatan nikah. Nah, jadi bagaimana hukum ini terang, duduk hukumnya, sah pernikahannya. Memang yang sulit di situ ketika kita jumpa dengan orang yang memerlukan perhatian khusus ya. Khusus, betul Pak. Pada mereka barangkali itu. Berarti kalau kasus tadi seperti yang Pak yang Faisal di luar itu ya. tadi ya Pak. Ada memang beberapa kasus itu nikahnya di luar. Kalau di Malaysia ini dua-dua warga Indonesia ya. Salah satu warga negara Indonesia. Jadi kalau salah satu warga negara Malaysia itu lebih mudah, bisa kita ajukan di Malaysia dia sidangnya, sidang isbatnya. Nah, yang repot nanti ada warga negara Indonesia yang tidak lengkap suratnya. Iya betul Pak, sama-sama warga Indonesia nih, bisa laki-laki perempuan. Tidak diakui. Iya. Kalau udah satu diakui di sana udah lebih mudah. Ada orang warga negara Malaysia salah satu itu mudah. Tapi kalau tidak ada orang Indonesia itu saya kira kita ajukan hanya di pengadilan agama di sini di Kota Medan. Saya kira nanti mereka akan menentukan apa syarat yang harus kita penuhi berkaitan dengan kesaksian di luar negeri. Soalnya di luar negeri yang mau kita tanya siapa kan harus mereka bisa hadirkan. Betul Pak. Nah, sekarang kita kan persoalannya kita harus mampu meyakinkan majelis hakim di pengadilan bahwa nikah itu betul-betul terjadi. Betul. Tugas kita itu apa? Tadi meyakinkan mereka. Makna dari tadi kata terang tadi apa ya? Harus terang. Terang mereka sudah menikah. Betul. Dibuktikan dengan beberapa syarat yang bukti yang tadi kita perlukan. Memang betul. Gembiranya kita dengan pengadilan agama seperti yang disampaikan Bung Faisal selaku praktisi di pengadilan agama itu hari ini antara hukum Islam dan pencatatan itu administrasi itu harus menyatu, tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, itu dia. Jadi sahnya nikah itu dua-dua terpenuhi. Nah, mereka begitu agak ketat dia. Jadi saya juga senang dengan aturan yang ada di pengadilan agama itu nikah itu sah harus dua-dua terpenuhi. Hukum negara dan hukum agamanya. Kalau tidak terpenuhi tidak kami akui katanya. Berarti Malah di undang-undang tadi masih agak bertentangan sedikit ya. Itu yang dibilang tadi kan. Iya. Maunya wajib dicatat gitu ya. Dicatat. Kalau ini pernikahannya itu dicatat di kantor, gitu ya. Harus dicatat itu ya. Maunya wajib dicatat gitu ya. Ya itu normal. Memang saya juga merasakan itu ketika membaca aturan itu. Iya betul. Cuma sebagai praktisi barangkali beliau lebih berani mengucapkannya ya, karena beliau itu mungkin beliau hadapi di pengadilan, di persidangan kan. Iya. Oke. Ya, tentunya kasus seperti itu tadi satu yang kita garis bawahi tadi terang semuanya, artinya terang dia bahwasanya menyatakan dia nikah di sana walaupun di tempat yang berbeda, di luar negeri maksudnya, di luar negara kita, dia terang di sana siapa saksinya, apa maharnya, ada yang menyatakan dia menikah, walaupun dia sama orang Indonesia, bisa kita catatkan pencatatannya di Indonesia. Iya, akadnya harus terang, akadnya ijab kabulnya harus terang, hukumnya harus terang, mungkin nggak boleh ditutup-tutupi. Betul. Makanya nikah siri itu banyak orang nggak suka. Karena namanya pun nikah rahasia. Nikah rahasia. Nah, tidak ditutup-tutupi gitu. Kalau yang nikah yang terang itu kan diundang orang, dibikin ada pestanya, diundang orang ada makan. resepsi begitu ya Pak ya. Makanya dalam fikih minimal diumumkan, iklan. Jadi pesta itu, walimatul urus itu kan maknanya iklan. Makanya kalau kita tidak sanggup, pengantinnya itu miskin misalnya, ya cukup diumumkan aja di masjid, pakai mic aja. Assalamualaikum, dia melangsungkan pernikahan. Telah melangsungkan. Walinya ayahnya kandung padanya, gitu aja. Yang penting diumumkan kalau nggak ada modalnya. Betul. Makanya tapi kan kalau ada ngasih berkah itu kan sunat. Iya Pak. Nah itu kan bagus, itu paling bagus. Kalau kimut itu kan tidak masuk rukun di situ kan. Nah, ini menarik betul bagi kita. Mungkin kita mohon penjelasan juga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tentang kasus seperti yang tadi terjadi. Apakah ada satu kasus seperti yang dijelaskan Pak Faisal tadi datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ingin
mengurus kartu keluarga ataupun mengurus pengesahan bahwasanya mereka itu telah menjadi keluarga, perkawinannya terjadi di luar negeri, tetapi ingin mengurus kartu keluarga di Indonesia. Contoh nih, pulang mungkin ke Indonesia atau mereka itu sedang di Indonesia. Apakah ada contoh seperti itu, Bu, di Dinas Kependudukan? Kalau di Dinas Kependudukan ada. Ada ya, Bu? Jadi mereka nanti syaratnya itu melapor ke catatan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu, satu, membawa surat keterangan dari KBRI. KBRI. Sana. Oh, berarti kalau menikah di luar negeri harus dinyatakan dari KBRI. Iya, benar. Mereka harus melaporkan ke KBRI-nya itu, atau membawa surat dari konsulnya, seperti itu. Terus fotokopi KK, KTP, sama paspor. Itu KK, saja. KTP, Betul, paspor. Iya. Untuk pelaporan perkawinan. Bukan pencatatan. Bukan pencatatan. Pelaporan. Pelaporan perkawinan, Perkawinan. bukan pencatatan. Bukan. Nah, ini perlu kita perjelas lagi makna dari pelaporan perkawinan dengan pencatatan, perbedaannya dari mana? Pencatatan kan kita yang mencatatkan perkawinan mereka. Kalau dari pelaporan perkawinan, Itu pelaporan mereka menikah di luar negeri. Jadi pulang ke Indonesia harus melaporkan ke catatan sipil bahwa mereka sudah menikah di luar negeri. Di luar negeri. Nanti pelaporan perkawinan ini sebagai syarat untuk mengurus pencatatan perkawinan, begitu? Enggak. Sudah itu aja, karena dari luar negeri kan mereka sudah dapat dari apanya, bahwa mereka sudah mencatatkan di sana, di sini tinggal melaporkan saja, Pak. Betul. Seperti itu. Nah, kelahiran juga seperti itu. Kelahiran juga seperti itu. Mereka nanti tinggal melaporkan ke Indonesia untuk pencatatan kelahiran. Kelahiran Kan, seorang ya. anak. Karena di sana sudah dicatatkan bentuk pencatatannya seperti kayak contohnya istilahnya bentuk aktanya sudah keluar dari sana, itulah dia. Sana jadi kita di sini cuman melapor, istilahnya menerima laporan dia aja. Laporan dari keluarga tadi di luar NKRI. Jadi menurut Pak Faisal sebagai praktisi hukum, apa yang menjadi permasalahan utama ataupun temuan kasus utama yang sering terjadi di masyarakat yang bersentuhan dengan bantuan hukum dan juga perlunya penyuluhan tentang pencatatan perkawinan tadi dan dalam kaitannya dengan kewarisan tadi, selain daripada sulitnya membuktikan anak itu punya kartu keluarga atau punya akte kelahiran tadi, Pak? Ya, kalau gini Pak Khairul, kalau misalnya perkawinan kita sudah tercatat, artinya sudah mendapatkan pengakuan oleh negara, mendapatkan status dan perlindungan hukum. Betul. Perlindungan hukum dari negara. Jadi ketika kita merasa dirugikan oleh salah satu pasangan hidup atau oleh orang tua kita, misalnya ada penelantaran atau kekerasan, mudah kita membuktikan permasalahan itu, sehingga lebih, terutama perempuan dan anak ya, lebih mudah terlindungi dia apabila sudah memiliki dokumen legal berupa akta perkawinan, akta kelahiran tadi. Nah, yang menarik tadi saya mendapat informasi tentang kawin tidak tercatat. Betul. Apakah kalau saya boleh tanya ke Ibu Wahid, Ibu dari Cakpil, kalau misalnya kawin tidak tercatat itu, apakah anak yang dilahirkan dari kawin tidak tercatat bisa memperoleh akta kelahiran? Bisa. Oh, bisa ya, Bu? Bisa. Jadi di kakak untuk suami istri yang hubungan status perkawinan kawin tidak tercatat, untuk permohonan isian pendaftaran untuk akte lahirnya bisa dengan melampirkan kakak, KTP, sama surat kelahiran anaknya, dan melampirkan mengisi surat pertanggungjawaban mutlak pasangan suami istri. Nah, yang dibuktikan dari kakak tersebut bahwasanya di dalam satu kakak statusnya itu kawin tercatat. Iya, gitu. Jadi nanti akte kelahiran itu sebenarnya Pak ada 4 jenis. Ada 4 jenis. Jadi kita jangan berpikir akte betul. kelahiran itu harus pasangan suami istri aja, gitu kan? Iya. Nanti kalau misalnya bapaknya nggak ada, berarti nggak bisa dong bikin akte kelahiran kan? Ya ini Mindset fakta, kita seperti itu, betul. ya. Ini pengetahuan Ini baru pengetahuan. bagi Mindset kita. kita kan seperti itu kan. Nggak ada bapaknya, nggak bisa nih bikin akte kelahiran. Tapi sekolah mesti ada. Itu kayak mana itu kan? Iya, betul. Jadi akte kelahiran itu kan ada 4 jenis.
Yang pertama, akte kelahiran dari pasangan suami istri yang sah. Itu yang kayak ada Istri yang buku sah. nikah, Itu yang biasa akte kita perkawinan, gitu kan. kita Yang tahu ya, kedua, ya. akte perkawinan dari pasangan suami istri Yang frasa. fase. Tuh, frasa itu yang gimana? Yang tadi kasusnya. Iya, Jadi tidak di tercatat. kakak status perkawinannya kawin tidak tercatat. Jadi nanti akte kelahiran anaknya ada nama ayah ada nama ibu ada, dibuktikan dari kakak, kata orang tuanya. Oke. Namun di kakaknya di aktenya ada tambahannya, frasa atau keterangannya perkawinan tidak tercatat secara undang-undang. Oh. Di akta lahirnya. Iya, Itu yang jenis akte akte lahir lahirnya. yang kedua Iya. tadi ya Bu ya. Nah, yang ketiga ada akte kelahiran anak seorang ibu. Jadi hanya ibu. Oh, ada si orang ibu ya. Iya. Gitu. Itu yang biasanya misalnya udah kayak yang Bapak bilang ya kawin sirih ya, gitu kan. Ini dampak ini memang sepertinya istilahnya merugikan ya, Merugikan, ya, betul. ke wanita, ke ibu apanya, Juga karena ke anaknya anak, gitu betul, kan. seperti yang disebutkan Kakaknya Pak masih Faisal pisah tadi. gitu, kakaknya masih pisah. Yang si ibu masih sama kartu keluarga orang tuanya, si bapak masih sama kartu keluarga orang Oke. tuanya gitu. Kayak terakhir bikin akte kelahiran, Iya. status ibunya belum kawin kan gitu. Jadi ya aktenya keluar tetap keluar, tapi statusnya berbeda. Status ibunya belum kawin. Status Iya. ibu Kalau misalnya kan kawin. begini kan, Bu. Kan kalau apa ya dipotong. Ibu yang statusnya tadi belum kawin, dia mau kawin Mm-mm. di kantor urusan agama. Betul. Kita kan sudah tahu dia kan sudah ada anaknya kan, kartu lahirnya atau kalian sudah ada. Jadi kan kalau kita di kantor urusan agama, kalau ada keterangan seperti itu, kita statusnya kan harus kita buat, harus kita tentukan. Kalau memang begitu kami buat belum kawin, iya kan? Padahal sudah ada anaknya. Ya udah benar itu ya. Iya. Nah, kadang-kadang kan anak dia sudah 2, sudah 3, Betul Pak. tapi nggak tahu kita siapa ayahnya. Iya betul Pak. Karena belum ada. Kalau anak asuh kan jelas ini Iya. Iya. katanya anak dia. Jadi sebenarnya kalau ditinjau dari segi undang-undang, dari segi hukum, dengan adanya kartu keluarga yang kawin tidak tercatat tadi pun, meskipun tidak tercatat, tetapi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tadi nomor 46 tahun 2010, itu anak itu sudah mudah membuktikan hubungan dia dengan ayahnya. Jadi dia bisa mendapatkan hak-hak keperdataan dari ayahnya tadi untuk menuntut nafkah anak itu, dia sekolah dan segala macamnya. Jadi memang perlu sekali dilakukan, meskipun mungkin ada yang menikah tidak tercatat atau nikah siri seperti tadi, ya kalau saya menurut pendapat saya ya dicatatkan saja lah ke pencatatan sipil, diajukan. Jadi supaya Dinas Kependudukan, anak ini tidak dirugikan nantinya. betul. Meskipun keterangannya tidak tercatat. Cuman kan sudah jelas itu siapa ayahnya. Benar. Kan Tapi gitu. itu memang sebenarnya untuk sifatnya sementara. Benar. Untuk tugas istilah PR lah dari orang tuanya untuk Mencatatkan. mencatatkan perkawinannya. Jadi jangan dibiarkan. Iya, Kalau benar. tidak tercatat, Tetapi walaupun dia sifat sementara, tetapi itu sudah bisa dipakai sebagai dasar hukum begitu Pak. Minimal sebagai alat bukti lah. Alat bukti Minimal. mengakui dia Alat bukti sebagai minimal. Pak Hairul. dia sebagai anak. Pak Hairul, jadi kan menarik. Jangan ini. tidak ada sama Iya. sekali gitu. Pak Maksud Hairul, saya seperti Iya Pak, itu. betul Pak. Jadi Silakan. kan ini kan makin menarik Iya, ya Pak. apa yang kita bahas ini. Dari keterangan Dukcapil tadi kan Betul. saya teringat jadinya apa sebab seseorang mewarisi seseorang. Kan pertama kan ada hubungan darah, Hubungan darah, Iya, betul Pak. Iya. Betul, iya kan? betul. Nasab Nasab. Nasab. atau ada hubungan darahnya. Nah, itu kan harus kita buktikan itu kan. Kemudian ada karena alasan sebab perkawinan kan gitu. Iya betul. Iya. Nah, coba tadi kalau untuk yang dijelaskan Ibu dari Dukcapil tadi, dia ini anak apa tadi namanya? Anak ibu, ada anak ibu ya. Ada Anak dicatatkan sebagai anak ibunya. Anak ibunya. asal
usul juga Nah, Apa namanya, anak asal usul? tanpa asal usul itu yang terakhir tadi, yang keempat tadi, Pak. Terakhir. Tanpa Oke. asal usul. Kita tidak tahu dia ibunya siapa, ayahnya juga tidak Iya. kita tahu. Tapi dia punya akte kelahiran. Iya, artinya Tanpa tadi asal usul. secara Hmm. kajian Nah, perdata. ilmu perdata dia punya bukti Iya. autentik. Heeh. Itu kan autentik Iya, itu. tentu. Bahwa dia ada keterkaitan dengan ibunya. Ibunya. Iya. Nah, tadi kalau ada cerita mewarisi itu penyebabnya kan ada 3 kan. Heeh. Kalau rukunnya Pertama, tadi 3, ini nasab. penyebabnya pun ada 3, nasab atau hubungan darah, Hubungan darah. kemudian ada juga karena perkawinan. Perkawinan. Atau kadang-kadang ada memerdekakan budak, ya itu kan mungkin Ya. tidaklah kita bahas lagi kan. Heeh. Ya, karena pada pokoknya kan pewarisan itu terjadi karena 2 hal. Karena disebabkan oleh ada hubungan darah tadi dan perkawinan. Perkawinan. Itu aja secara garis pokoknya cuma Garis dua. pokok secara utamanya tadi Iya, ya. dan asasnya itu kan kalau misalnya pewarisan itu asasnya asas isbari ya paling utama. Jadi secara otomatis ketika seseorang meninggal secara otomatis berpindah atau beralih hak-hak dan kewajiban orang yang meninggal itu kepada ahli warisnya. Ahli waris, termasuklah harta tadi yang kita bahas ya. Iya. Harta tadi berpindah kepada ahli warisnya Ya, secara otomatis Hmm. itu secara asasnya. asasnya. Dan untuk membuktikannya itulah perlu tadi dokumen-dokumen Dokumen-dokumen yang untuk pencatatan mendukung tadi. tadi. Nah, Kan- makanya kan- perlu. Kan biasa itu kan Bung Faisal. Ada dulu dalam penelitian ulama itu anak yang lahir disebabkan zina kan gitu kan, atau hubungan yang tidak sah kan gitu Iya. kan, bukan berasal dari perkawinan yang sah. Yang sah, baik itu secara hukum Kalau ada agama. perempuan yang hamil seperti itu Nah, dari hubungan yang tidak sah, yang tidak sah. kan dalam syariat Islam itu kan dibolehkan dinikahkan. Tetapi kan anak Di luar nikah. anak yang di luar nikah itu kan tidak mewarisi ayahnya. tidak mewarisi ayahnya. Kenapa? Karena dia lahir dari hamil yang tidak sah. Artinya kan dalam Islam itu kan pengaruh syariat itu lebih tinggi dibandingkan tadi mungkin secara kedokteran kita kan kita lakukan penelitian apa Tes namanya? DNA, contoh DNA tes ya. Walaupun secara DNA itu ayahnya itu. Ya. Iya. Tapi karena tadi ikatannya tidak benar, Heeh. tidak diawali nikah yang sah. Dalam warisan itu kan persoalan itu kan. Iya. Tidak bisa mewarisi. Hmm. Tapi kata praktisi Ya, hukum kita Pak tadi Bung Faisal, Heeh. ada akta autentiknya. Bisa Itu dijadikan kan bisa juga jadi bukti. persoalan, ya. Betul. Di satu sisi dia betul, itu dia mewarisi ibunya Betul. atau dia mewarisi ayahnya. Ayahnya Karena itu ayah dia secara DNA secara DNA. dan secara akta. Cuma dalam syariat dia tidak diakui itu ayahnya. Kenapa? Karena dia lahir berasal dari nikah yang tidak sah. Kan? Paham nggak misalnya? Paham. Nah, itu kan persoalan juga saya kira. Betul, persoalan baru Tapi itu. sejak Mungkin dengan yang ada perlu yang dibahas putusan lagi. Mahkamah Konstitusi nomor 46 Ah, itu 2010 ayah itu, yang tadi. Nah, jadi bukan dia sebenarnya sama ayahnya sudah bisa kalau menurut saya, pendapat saya. Maksudnya sudah bisa mewarisi karena Sudah bisa tidak mewarisi. tidak lagi dikotomi dia karena anak yang dilahirkan di luar perkawinan ya kan. Jadi kalau itu kan merubah pasal 43 Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74. Jadi redaksinya itu sudah berubah. Jadi anak yang dilahirkan di luar perkawinan dia memiliki hak keberadaan dengan ibunya maupun dengan ayahnya. Tapi kita Bukan tahu- maksudnya seperti yang saya pengen Dukcapil Iya. untuk mengantisipasi administrasinya mungkin ya. Untuk sementara supaya jelas secara keperdataan ayahnya ibunya siapa. Cuma memang warisannya juga keperdataan ya. Iya. Ya, Apa kan masuk ke situ, maksud pewarisan saya juga? kan ini dalam praktek Iya, dalam kan praktek. karena ada ini ya. Kalau waris itu bukan ranah kita. Iya. Nah, Oh ya berarti harus maksudnya begini. Iya, Bu. kita harus pengadilan ya. Nah, pengadilan. Oh, Maksudnya Oke. begini Bu, yang disampaikan Pak Faisal tadi, dia walaupun si anak tadi lahir di luar daripada perkawinan yang sah atau lahir sebelum melakukan perkawinan yang sah tadi, Iya iya, hamil ya. biasanya kan di kartu keluarga itu dicatatkan tidak ada nama ayah, betul kan? Begitu kan? Iya. Tidak ada nama ayah, hanya nama ibu. Iya. Sementara di dalam hukum perdata tadi kata Pak Faisal sebagai alat bukti menyatakan bahwa dia sudah anak si ayahnya tadi sudah dapat dipergunakan. Begitu Pak?
mungkin bagaimana? Iya, Apa? minimal kan kalau dengan ada tadi kan kita cerita kawin tidak Iya, tercatat. betul. Nah, kawin tidak tercatat ini kan tentu meskipun tidak tercatat di kartu keluarga itu kan ada nama pasangan suami istrinya. Nah, dengan ada yang nama pasangan suami istri di kartu keluarga itu artinya kan sudah bisa dibuat namanya akta kelahiran. Betul. Berarti status sudah diakui Yang saya anak. maksud tadi pengakuan terhadap anak itu siapakah yang menjadi ayah dan ibunya. Betul. Kalau masalah perkawinan ayah ibunya mereka bersifat sementara, tapi itu kan secara administratif, tapi secara faktanya kan sudah diakui apabila sudah masuk ke dalam kartu keluarga anak tersebut, kan gitu. Iya, itu rumit ya. Nah, maksud saya seperti Tapi itu. paling tidak secara administrasi dia terselamatkan ya. Iya, secara Seperti itu administrasi juga, dia ya. punya kartu akte kelahiran, bisa mendaftar sekolah Ya. dan segala keperluan yang lain lah. Hak Sebagai dasar anak. ya. Hak dasar. Kakak anak itu hak tersebut. dasar ya. Iya. Nah, kemudian kalau apa tadi saya tambahkan, saya kira sama dengan di Dukcapil di kantor urusan agama juga, jika ada pasangan yang menikah di luar negeri, apakah dilaksanakan petugas negara luar atau petugas Indonesia yang ada di konsulat di luar negeri, setelah kembali ke tanah air, ini maksimal setahun dia, Pak. Setahun dia sudah tinggal di Indonesia, dia harus melaporkan pernikahan dia, peristiwa nikah dia itu kepada kantor urusan agama supaya dicatat, bukan dicatat ya, didaftar. Jadi dia harus datang mendaftarkan pernikahannya itu dengan membawa dokumen pernikahannya. Kan ada buku nikahnya atau akta nikahnya. Kedua negeri kan akta nikah namanya ya. Nanti itulah nanti kita bukukan di setiap kantor urusan agama ada formulir khusus namanya, formulir luar negeri, nikah luar negeri. Nanti di situ dari siapa yang menikahkannya, siapa suaminya, siapa istrinya, berapa walinya, apa maharnya, kira-kira begitu ya, saksinya siapa dulu, nama petugas pencatat yang ada di luar negeri itu siapa. Jadi harus terang dia di situ. Nah, jadi ini nanti yang digunakan oleh pengantin itu karena mereka sudah tinggal di Indonesia. Nah, kira-kira begitu sama persis seperti yang diterangkan Ibu dari Dukcapil tadi. Nah, harus didaftar ya. Didaftarkan, bukan dicatatkan karena buku nikah itu betul. dikeluarkan bagi setiap orang cuma satu, nggak boleh. Nanti keluar di luar negeri di Jerman, sampai di sini dia minta buku nikah yang Indonesia, nggak boleh. Oh, nggak bisa ya? Karena yang di sana status hukumnya kekuatannya sama dengan yang ada di Indonesia. Sama-sama akta otentik ya. Daftarkan atau Oke, dilaporkan. Didaftarkan. Pulang ke Indonesia langsung harus didaftarkan dan dilaporkan. Itulah tadi namanya pendaftaran Nikah pengakuan luar. pernikahan tadi ya, bukan pencatatan tadi ya. Iya, makanya juga kasusnya itu Pak, mungkin mereka lupa mendaftarkan. Jadi Iya. di sana di luar negeri suaminya meninggal. Nah Iya, itu betul. juga kalau menurut di sana karena tidak bisa dilaporkan, si istri tidak bisa mewarisin harta yang di luar negeri itu. Kendalanya di situ kemarin banyak masyarakat itu. Mereka bilang, aduh ini saya belum laporkan katanya gitu. Akhirnya dia tidak dapat. Jadi dia mempunyai suami dari negara tempat dia merantau, meninggal dunia. Iya, Di sana suaminya meninggal. meninggal dunia di sana. Di sana diminta persyaratan Harus ada pelaporan dari Indonesia bahwasanya mereka sudah menikah, begitu. Sementara di sini dia terlambat melaporkan. Apakah tidak melaporkan? Karena suaminya sudah meninggal kan. Jadi karena suaminya sudah meninggal tidak bisa lagi kita laporkan. Kalau suaminya sudah meninggal tidak bisa lagi dilaporkan. Berarti berbeda tadi sama yang penetapan perkawinan tadi dari sidang pengadilan tadi ya, walaupun meninggal masih tetap bisa dilaporkan sebagai sudah menikah. Tapi pelaporan tadi tidak bisa kita laporkan kalau sudah meninggal ya Bu ya. Maka perlu sekali setiap individu ataupun masyarakat Indonesia yang melakukan perkawinan itu harus segera melaporkan ya betul ya. Jadi mungkin ini sangat menarik para pemirsa TPNU Kota Medan dimanapun berada. Sejatinya topik pembahasan kita ini betul-betul menarik dan sangat menarik. Dan alangkah hati ini sebenarnya ingin membahas ini lebih lanjut ya Pak ya. Tapi mungkin atas keterbatasan waktu juga dari kita, topik ini
sudah membuka cakrawala. Pembahasan kita hari ini membuka pemikiran dan juga wawasan kita terhadap perlunya atau urgensi tadi. Urgensi dari pencatatan perkawinan dan kaitannya dengan kewarisan tadi. Nah, mungkin untuk sesi yang terakhir ini mungkin kita minta masing-masing daripada narasumber menyampaikan harapan juga saran yang dapat didengarkan para pemirsa TVNU Kota Medan dimanapun berada, yang menjadi ini sebagai informasi dan pengetahuan dan juga merupakan penyuluhan bagi para pemirsa tentang urgensi ini tadi. Mungkin dari Pak Faisal sebagai praktisi hukum, apa yang menjadi sebab akibat untung rugi daripada ketidak dan juga mencatatkan perkawinan ini, juga nanti dari Kementerian Agama kita mohonkan, juga dari aspek kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mungkin ini menjadi media edukatif juga preventif bagi kita, di mana untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadinya konflik dalam warisan ini adalah mengurus atau melakukan pencatatan perkawinan dan pelaporan kependudukan dan pencatatan sipil di dinas terkait. Mungkin Pak Faisal untuk sebagai penutup daripada sesi kita ini ada yang perlu disampaikan sebagai saran ataupun himbauan, mungkin juga sebagai penyuluhan, atau mungkin ada yang mau disarankan juga kepada dinas terkait, kepada Kementerian Agama terkait dari temuan-temuan praktisi hukum di lapangan, apa yang diharapkan kepada Dinas Kependudukan Sipil dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, juga apa yang diharapkan praktisi hukum kepada Kementerian Agama, atau mungkin kepada para pemirsa. Nanti juga kami mohonkan kepada Bapak Kasih Bimas Islam dan juga dari Ibu ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan. Mungkin dimulai dari Bapak Faisal. Terima kasih Pak Hirul. Kita mengetahui atau sering mendengar istilah sedia payung sebelum hujan. Jadi ketika ada anggota keluarga kita yang sudah meninggal atau kita sudah menikah, sebaiknya marilah kita melengkapi syarat-syarat administrasi berupa akte perkawinan atau surat perkawinan dan mencatatkannya ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kartu keluarga. Kalau bisa disatukan. Jadi untuk kemudian mudah kita dalam melakukan administrasi pemerintahan. Jangan seolah-olah nanti apabila terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, kita perlu cepat, kita datangi ke kantor Cakpil atau ke KUA, kemudian mereka menolak karena alasannya, ada beberapa alasan yang memang masuk akal lah, misalnya diperlukan tadi akta perkawinan kedua orang tua, ternyata sudah hilang, sehingga sulit. Terus kita memiliki persepsi yang tidak baik kepada instansi-instansi ini. Betul. Padahal sebenarnya kan memang itu diperlukan seperti itu, kelengkapan administrasi seperti itu sih. Jangan kelalaian kita kemudian kita menyalahkan instansi-instansi yang sudah menjalankan tugasnya seperti itu. Tapi begitupun kita harapkan juga kepada instansi seperti KUA maupun Cakpil, ya mungkin masyarakat kurang memahami, ya harus sabar juga menjelaskan kepada masyarakat tentang persyaratan-persyaratan yang diperlukan. Saya rasa demikian Pak Hirul. Dari Kementerian Agama kami menghimbau kepada masyarakat, terutama masyarakat Kota Medan, bagi keluarganya yang hendak melangsungkan perkawinan, jangan lupa bahwa pernikahan itu sangat penting untuk dicatatkan di kantor urusan agama. Betul, Pak. Betul. Ya, tanpa ada catatan nanti pernikahan itu tidak diakui negara, tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, silakan datangi atau daftarkan rencana pernikahan itu di setiap kantor urusan agama yang ada di Kota Medan, supaya pengantin itu mendapatkan akta autentik berupa buku nikah atau akta nikah. Dan jangan lupa juga kepada pasangan ya yang barangkali salah satu pasangannya ada yang baru masuk Islam, juga jangan lupa cepat datangi atau daftarkan, mohonkan ke Dukcapil
tentang perubahan status agama. Status agama. Ya, walaupun di lurah sudah dirubah, tapi yang menjadi bukti bahwa itu sudah berubah adalah di Dukcapil. Jadi saya di Dukcapil juga urusan itu sangat mudah. Tetapi kalau itu tidak dimanfaatkan nanti pernikahan ini adalah perbuatan hukum. Jadi banyak akibat yang ditimbulkan pernikahan yang dapat menyusahkan pengantin itu di masa-masa yang akan datang. Barangkali itu harapan kami. Yang terakhir saya juga mengucapkan terima kasih kepada PCNI Kota Medan membuat acara yang sangat menarik ini. Mudah-mudahan acara ini terus berlanjut yang akan bisa memberikan bimbingan kepada masyarakat di Kota Medan. Barangkali demikian, terima kasih Pak Irun. Harapannya itu sama, meminta sama masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya, karena semakin lama ditunda, itu akan menjadi efeknya nanti bukan ke dianya saja, untuk ke anak, untuk ke depannya, untuk statusnya, seperti itu. Dan untuk merubah status atau untuk membuat kakak, akte kelahiran anak, atau mencatatkan perkawinan itu sudah sangat mudah. Sudah sangat mudah. Iya. Sekarang tinggal kesadaran masyarakatnya untuk datang, untuk mencatatkannya. Gitu. Dan memang kita ada di mall pelayanan terpadu tadi. Mall pelayanan publik Publik di situ. ya, betul. Di situ kita juga ada dinas kependudukan di Dinas situ. kependudukan. Iya. Di situ nanti ada juga untuk perekaman KTP kita di situ. Untuk cetak KTP kita juga ada di situ. Kayak itu. Kia juga ada di situ untuk kartu identitas anak. Seperti itu. Untuk kedepannya kan kalau misal udah pencatatan, kesadaran masyarakat untuk pencatatan perkawinan itu udah semakin tinggi. Jadi nanti untuk berdampak ke akte kelahiran anaknya. Betul. Akte kelahiran anaknya itu lebih ke status pasangan suami istri yang sah. Iya, itu kan bisa berarti secara hukum dia sudah diakui. Betul. Iya, sudah diakui secara negara. Karena itu tadi menjadi syarat juga menyatakan dia sebagai ahli waris tadi ya Pak. Nah, seperti yang juga dibilangkan, untuk kedepannya janganlah waktu udah mendesak, udah keperluannya, ada keperluan yang baru mengurus. Iya, betul. Jadi itu yang fakta yang sering terjadi ya. Benar. Jadi berarti kesadaran tadi. Iya, seperti itu aja. Mungkin ditambahkan dari Ibu Sri. Oke. Saya ucapkan terima kasih ya Bu, sama-sama. kepada Nahdlatul Ulama karena sudah memfasilitasi seperti ini kepada kami. Saya cuma menambahkan sebenarnya dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan sudah benar-benar menolong masyarakat. Kami itu ada program pelayanan keliling. Dari kantor lurah ke kantor lurah atau ke kecamatan. Berarti turun langsung ke masyarakat ke tingkat untuk kelurahan. mencatatkan perkawinan, untuk mencatatkan kelahiran, Pak, untuk mencatatkan kematian dan sebagainya yang berkaitan dengan kalau pencatatan perceraian sipil. kami belum bisa terima di lapangan. Nah, ada juga kami program Safari Natal. Kalau Safari Natal itu semuanya sudah lengkap sebetulnya. Pada saat itu kami sudah mencatatkan perkawinannya. Langsung hari itu juga mereka bisa membuatkan akte kelahiran anak dan langsung juga bisa merubah kakaknya statusnya menjadi kawin tercatat. Dan mengganti KTP-nya dari belum kawin menjadi kawin. Di pelayanan keliling tadi, Pak. Sebenarnya sudah lebih mudah, ada lebih akses mudah dan kami program sudah turun. Tapi ya memang sampai saat ini kesadaran masyarakat itu baru 60 ada lah ya. 60% yang sekitar dari segitu. target yang diharapkan ya. Tiap tahun Pak sudah ada itu. Pencatatan tadi. Yang di kantor lurah bisa yang muslim dan non muslim. Di gereja Safari Natal itu pun juga kami sudah membuat, pokoknya di sekitar lingkungan gereja itu mereka bisa juga membuatkan kelahirannya. Berarti Bu, mohon dipotong kembali, Safari Natal tadi diperuntukkan untuk saudara-saudara dari beragama Kristen, maksudnya Katolik
Ya, tapi bisa juga untuk yang muslim. Yang muslim bisa juga Iya. melakukan pengurusan Asal di dia gerai Sapari Natal tadi. Iya, benar. Masya Untuk Allah. pembuatan akte kelahiran, KK, Ah. KTP. seperti Lebih itu. mudah urusannya. Iya, Pak, benar, ya. Pak. Saya tambahkan sedikit. Mari warga Kota Medan kita manfaatkan pelayanan mall pelayanan publik yang dibuat oleh pemerintah Kota Medan. Saya kira itu akan banyak memudahkan kita, termasuk di sana ada pernikahan dan segala fasilitas yang diperlukan, mulai dari ruangan pernikahan, ada balai nikahnya, tempat untuk berfoto, ada juga foto footnya, ada juga disiapkan kameramennya, termasuk dirias oleh pemerintah Kota Medan. Masya Allah. Nah, jadi di samping itu ada juga kita bagi pengusaha usaha mikro kecil, kita akan membantu mendampingi untuk mengurus sertifikat produk halal secara gratis bagi pengusaha-pengusaha kecil di Kota Medan. Kemudian juga menyediakan layanan termasuk konsultasi kewarisan. Kewarisan, betul. Nah, ilmu waris juga termasuk penjelasan agama Islam. Termasuk juga bimbingan tentang bagaimana pendaftaran haji. Betul. Saya kira itu tambahan. Jadi Baik, kita Pak, baik. manfaatkan apa yang dilakukan digagas oleh pemerintah kota. Kita mengucapkan terima kasih kepada wali kota kita telah banyak memberikan kemudahan kepada warganya. Kita bersyukur mudah-mudahan pelayanan yang memudahkan ini akan terus berkelanjutan. Barangkali itu saja. Baik, Pak. Demikian Pak Hairul. Para pemirsa, sahabat TVNU Kota Medan dimanapun berada yang kami banggakan, kami dari seluruh tim yang bertugas juga mengucapkan terima kasih atas kekurangan dan kesalahan. Kami memohon maaf kepada para pemirsa, kepada seluruhnya. Kami tutup dan sudahi dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.